Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Info Covid hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat ke-49 sampai ke-57. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, dalam Alkitab kita ada sebuah kitab sesudah kitab Nabi Yeremia yang berjudul Kitab Ratapan. Nah, banyak orang selalu menghubungkan kitab Ratapan ini dengan Yeremia. Padahal kalau kita baca nanti kitab Ratapan, 5 pasal itu tidak ada disebut di situ sama sekali tentang Nabi Yeremia. Dan para ahli mengatakan kalau di teks diteliti bahasa aslinya, nada kitab Yeremia itu bahasanya berbeda dengan kitab Ratapan. Nah, tapi kitab Ratapan ini merupakan kumpulan dari ungkapan kesedihan, tangisan, bahasa Batak andung-andung dari umat Tuhan ketika mereka dihancurkan oleh Babel. Jadi konteks kitab Ratapan memang sangat dekat dengan kitab Nabi Yeremia. Israel kalah melawan Babel. Sebagian dari umat dibuang sebagai tawanan. Bait Allah, kebanggaan mereka, dibakar. Barang-barang sucinya dijarah. Dan kota suci Yerusalem dihancurkan. Terjadi kemiskinan ekstrim, bahkan kelaparan. Mereka tidak lagi punya raja, tidak muncul lagi nabi-nabi, dan karena itu umat merasa di titik nadir, titik terendah kehidupannya. Dan pada saat itulah mereka secara kolektif dan secara personal meratap, menangis, meratapi kehidupannya, kehancurannya, keterpurukannya. Karena itu baik bila kita mencoba membaca kitab Ratapan ini seluruhnya dari pasal 1 sampai pasal 5 nanti sesudah kita pulang dari gereja. Nah, apa yang bisa kita petik hari ini? Khususnya dari Ratapan 3, 49 sampai 57 yang kita baca tadi. Walaupun sekali lagi kami menganjurkan kepada Amang dan Inang membaca kitab Ratapan itu keseluruhan supaya kita dapat menangkap isinya secara mendalam. Ada 4 hal. Pertama, Tuhan Allah sangat marah, murka,
melihat dosa-dosa umatnya. Tuhan Allah sangat marah, murka. Bahasa Bataknya tarimas, melihat dosa-dosa umatnya. Penderitaan mereka, kesusahan mereka karena dikalahkan kerajaan Babel, kehancuran kota suci Yerusalem, kota kebanggaan mereka itu, terbakarnya bait Allah, dipahami oleh umat Israel sebetulnya bukan karena kehebatan Babel, bukan karena kedikdayaan bangsa asing itu, melainkan karena Tuhan Allah sedang murka, sedang marah kepada umatnya sendiri. Nah, karena itu Tuhan memperalat kerajaan Babel untuk mencambuk, untuk menghajar umat pilihan, umat kesayangannya itu. Itulah yang bisa kita dapat dalam kitab Ratapan itu. Persoalan utama Israel karena itu bukan berhadapan dengan dunia, dengan negara penjajah, negara adidaya, tetapi berhadapan dengan Tuhan Allah sendiri. Tuhan Allah yang memilih mereka, Tuhan Allah yang sangat sayang kepada umatnya itu, sekarang memposisikan diri sebagai seteru, sebagai musuh umatnya. Sekali lagi, Tuhan memposisikan dirinya sebagai musuh dari Israel. Karena itu umat meratap. Bisa kita baca misalnya dalam Ratapan 2 ayat 5. Tuhan menjadi seperti seorang seteru, musuh. Ia menghancurkan Israel. Sebelumnya di ayat 4 Ratapan 2, dia mengatakan, ia membidikkan, ia di situ Tuhan, membidikkan panahnya seperti seorang musuh. Siapa yang dituju oleh panahnya? Umat Tuhan sendiri. Nanti kalau kita baca lagi di Ratapan 3 ayat 10 dan 11. Dia, Tuhan Allah, seperti beruang yang menghadang aku. Seperti singa dicabik-cabiknya aku. Ratapan 3 ayat 10 dan 11. Jadi Tuhan seperti beruang, seperti singa yang mencabik-cabik umatnya sendiri. Israel menghayati penderitaan kehancurannya itu sebagai hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka, terutama dosa-dosa para pemimpin. Nah, sebab itu tidak ada pilihan bagi mereka kecuali kembali kepada Tuhan. Di tengah kehancuran itu, di tengah kesedihan itu, satu-satunya pilihan adalah berusaha kembali kepada Tuhan. Tapi menarik, Amang Inang, kalau kita baca kitab Ratapan itu berakhir dengan sebuah pertanyaan. Jadi nanti kalau kita baca kitab Ratapan 5 ayat 20 sampai 22, ditutup kitab itu dengan pertanyaan. Mengapa kau melupakan kami selama-lamanya? Mengapa kau meninggalkan kami sedemikian lama? Ayat 20. Ayat 22. Apa kau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Kemudian kitab itu tutup. Tinggal pertanyaan. Nah, saudara-saudara, ada perbedaan antara kitab Ratapan dengan kitab Ayub. Dua-duanya penderitaan. Ayub adalah kisah tentang pergumulan orang menderita, tapi bukan karena kejahatannya. Jadi Ayub itu sangat menderita bukan karena kejahatannya. Dia orang saleh, dia orang baik, tapi menderita. Namun kitab Ratapan adalah kisah penderitaan, ungkapan ratapan orang yang sangat menderita karena dosa-dosanya.
Nah, kitab ratapan itu karena itu mendorong kita dalam masa prapaskah ini berefleksi sangat dalam. Jadi kitab ratapan itu kita tidak harus juga berlangsung mengatakan akulah penjahat yang paling besar. Tetapi kitab ratapan ini mendorong kita melakukan refleksi dan introspeksi, inspeksi ke dalam hati kita. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai bangsa. Mari kita juga melakukan refleksi dan introspeksi apa sebetulnya yang sedang terjadi di tengah-tengah kita. Jangan-jangan kita pribadi, keluarga, HKBP sedang berurusan dengan Tuhan Allah sendiri. Mari kita berefleksi, mari kita introspeksi, kita pakai waktu 40 hari. Jangan-jangan kita sedang berurusan dengan Tuhan Allah sendiri, bukan dengan orang lain, dengan dunia. Sekali lagi, kitab ratapan mengatakan dengan sangat jelas, Tuhan bisa sangat marah dan murka ketika melihat dosa umat-umatnya, ketika mereka mengkhianati perjanjiannya. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari kitab ratapan ini? Allah membiarkan umatnya bersedih, berduka, meratap. Jadi pakai bahasa Batak, sipata dipasombu debatado marhabot niroka. Tumatangis, mengandungi bangsonai. Saudara-saudara, waktu saya muda, saya selalu memandang sedikit remeh dan negatif kepada kesedihan, kepada tangisan, kepada air mata, kepada kedukaan. Apalagi ratapan. Saya sempat memandang sangat remeh, negatif kepada tangisan, kepada air mata, kepada kedukaan, apalagi ratapan, andung-andung. Namun sejalan dengan perkembangan usia, sejalan dengan pembacaan kitab suci, sekarang saya mengambil kesimpulan, kadang-kadang rupanya kesedihan, air mata, tangis, duka, ratap, kadang-kadang itu berguna dan baik bagi jiwa kita. Menarik, sebetulnya laki-laki Batak itu tampangnya seringkali sangar, tapi laki-laki Batak entah kenapa sangat suka kepada lagu-lagu sedih. Ini menarik untuk dikaji. Umat Israel bersedih meratapi kehancurannya. Seperti dikatakan dalam ayat 49 yang kita baca tadi. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya. Ratapan 1 ayat 2, sepanjang malam menangislah ia, maksudnya Yerusalem, dengan tak henti-hentinya. Ratapan 1 ayat 16, karena itulah aku menangis. Ratapan 2 ayat 11, mataku pedih karena air mataku, hatiku bergejolak, jantungku hancur, luluh karena kehancuran. Kitab ratapan secara keseluruhan adalah dokumentasi. Secara keseluruhan kitab ratapan adalah dokumentasi kesedihan, kedukaan, tangisan, dan ratapan itu. Dan Tuhan membiarkannya. Umat bersedih, meratap, hidupnya hancur, kebanggaannya hancur. Dan Tuhan membiarkannya. Kenapa? Sebab itu perlu bagi umatnya. Sebab itu perlu bagi umatnya. Nah, saudara-saudara, kita sebagai pribadi atau kolektif seringkali denial, menolak, menyangkal kesedihan, kedukaan. Saban kali anak kita nangis, orang tua langsung mengatakan jangan nangis, jangan sedih.
Saban kali ada peristiwa kedukaan, kita dengan mudahnya mengatakan, jangan berduka, stop. Padahal, seringkali orang harus dibiarkan menangis, berduka. Kita hanya perlu diam di dekatnya. Sekarang saya semakin menyadari hilangnya tradisi meratap. Dulu budaya Batak punya budaya meratap yang namanya mangandungi. Hilang. Jangan-jangan kita kerugian besar karena kehilangan budaya meratap itu. Sehingga kita tidak bisa lagi berduka. Kita tidak bisa lagi menghayati kesedihan kita. Karena buru-buru denial, menolak atau menyangkalnya. Padahal Yesus sendiri kita baca dalam kitab suci tidak pernah melarang, tidak pernah menghentikan orang menangis. Dia sendiri pernah menangis saat Lazarus mati. Yohanes 11 ayat 35. Yesus pernah meratapi Yerusalem. Lukas 19:41 ayat 4 sampai 44. Ini sebuah permenungan yang sangat dalam kepada kita. Gereja harus memberi ruang kepada kedukaan, tidak hanya kepada sukacita. Gereja harus memberikan ruang kepada air mata, kepada tangisan, kepada ratapan. Tidak hanya kepada sorak-sorai, tepuk tangan gembira. Dan mungkin bagus kita selalu mengevaluasi apa yang selalu kita namakan kebaktian penghiburan, pertangyangan pangapulion, supaya tidak buru-buru menginterupsi kesedihan, supaya tidak buru-buru menyuruh orang berhenti dari kesedihannya, padahal dia sangat membutuhkannya sebelum bangkit kembali. Apakah itu kedukaan karena kehilangan? Apakah itu kedukaan karena salahnya sendiri? Apakah itu kedukaan karena dilukai oleh orang lain? Kita membutuhkan waktu dan Tuhan mengizinkan kita untuk berduka, bersedih dan meratap. Karena itu hati-hati saudara. Jangan terlalu cepat mengatakan kepada orang lain jangan menangis. Jangan berduka, jangan sedih. Seringkali itu bentuk penyangkalan atau denial kepada kesedihan hati yang paling dalam. Yang ketiga, apa yang bisa kita petik dari kitab ratapan? Allah mendengar dan menjawab doa umatnya. Allah mendengar dan menjawab doa umatnya. Ayat 55 sampai 56 kita baca tadi. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutup telingamu terhadap kesah dan teriak tolongku. Si penulis kitab ratapan ini membayangkan dia dan umat Israel terperosok ke jurang, ke sumur yang sangat dalam. Tidak bisa melepaskan dirinya dari sana, satu-satunya berteriak. Dan dia tahu Tuhan bisa mendengar, namun dia sadar akan dosanya. Karena itu dia mengatakan kepada Tuhan, kau mendengar teriakku, jangan kau tutup telingamu. Dia sadar itu adalah teriakan orang-orang berdosa. Tetapi dia meminta kepada Tuhan, jangan kau tutup telingaku ketika aku berteriak minta tolong padamu. Nanti di ratapan 2 ayat 19. Dia mengajak temannya, umatnya, tumpahkanlah isi hatimu seperti air di hadapan Tuhan. Jadi doa di sini seperti menumpahkan isi air. Bukan cuma sekedar berkata-kata, menyampaikan informasi, tapi mencurahkan seluruh isi hati kita, termasuk kesedihan, perasaan bersalah, kemarahan, kejengkelan, ketidakmengertian kita, seperti menumpahkan air di tempayan kepada Tuhan. Nanti dalam ratapan 3 ayat 41, dia mengajak mari kita mengangkat tangan dan hati kita kepada Allah di sorga.
Umat Israel dulu berdoa tidak seperti kita. Mereka mengangkat tangan, itu lambang mengemis. Jadi doa dengan mengangkat tangan itu seperti pengemis yang sedang menghibah. Dia mengatakan mari kita angkat tangan kita, mari kita menghibah kepada Tuhan. Dia sadar mereka melakukan yang jahat, tapi mari kita menghibah kepada Tuhan. Dan untuk itulah menurut kami mungkin teks ini dipilih di Minggu Info Kapit. Karena Tuhan sendiri yang berkata di Mazmur 91 ayat 15a, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Rupanya Tuhan juga mau mendengar dan menjawab bukan hanya doa-doa orang saleh, tapi juga doa-doa kita, doa orang-orang yang terperosok karena salah, karena kebodohannya sendiri. Dan masa prapaskah bagi kita adalah masa berdoa. Menjelang Paskah sampai kita nanti kepada perayaan Paskah, mari kita menekuni hidup berdoa. Mari kita lebih banyak membaca Alkitab kita. Mari kita belajar berpantang dan berpuasa. Mari kita memperbanyak sedekah persembahan kita. Dan Allah mau menerimanya. Doa, puasa, sedekah itu sejalan, Amang Inang. Itu sejalan, semua diserahkan, diarahkan kepada Tuhan. Bukan sebagai tontonan atau pertunjukan kehebatan. Yang keempat dan terakhir, Allah ingin umatnya menang dalam ujian, dalam pencobaan, termasuk penderitaan kita. Itulah yang bisa kita petik dari epistel dari Matius 4 ayat 1 dan 11. Yesus menang melawan cobaan di padang gurun ketika dia sedang berpuasa dan dalam keadaan lapar. Dia menang melawan godaan untuk mempertunjukkan kuasanya. Dia menang melawan godaan untuk berkompromi dengan iblis. Dan dia mau saudara dan saya juga menang dalam ujian-ujian kehidupan kita. Termasuk di dalam penderitaan dan kesusahan kita. Termasuk di dalam kesenangan, keberhasilan, dan kejayaan kita. Amin. Terima kasih Allah. Hari ini kami mau belajar dari kitab ratapan. Ketika umatmu meratap, menangis karena kehancuran Israel, kehancuran bait Allah, kehancuran Yerusalem, kota suci. Ya Allah, berilah kepada kami iman. Sekecil apapun pengharapan, sekecil apapun kekuatan kami, sekecil apapun kesempatan yang kami lihat, berilah kami iman dan jangan padamkan. Tuhan, ajarlah kami memakai masa prapaskah untuk melakukan refleksi dan introspeksi yang mendalam, baik sebagai pribadi, keluarga, persekutuan, gereja, dan juga bangsa. Ajarlah kami untuk selalu kembali kepadamu, untuk berteriak meminta tolong, meminta belas kasihan-Mu. Ya Allah, ada saat ketika kami bersedih dan berduka, menangis dan meratap karena kehilangan orang-orang yang kami kasihi, karena kehilangan apa yang kami pandang sangat penting dan berharga dalam hidup kami, karena kehancuran ekonomi kami, karena situasi dan kondisi yang sangat sulit, karena sakit yang kami derita, atau berbagai hal yang lain. Ya Allah, bantulah kami.
Temanilah kami di saat-saat kami lemah, sakit, kekurangan, bergumul. Jangan pernah Kau tinggalkan kami. Ampunilah dosa dan kelemahan kami, dan izinkanlah kami hidup di dalam rahmat, kerahiman, belas kasihan, dan pengampunan Tuhan. Bantulah kami supaya kami memakai masa Prapaskah ini untuk menyatukan diri kami dengan Tuhan Yesus Kristus, merenungkan dan menghayati penderitaannya untuk menebus kami dari dosa dan maut. Persatukanlah kami dalam deritanya, supaya kami juga bersatu dengan Kristus dalam kebangkitan, dalam kemenangan dan kebahagiaannya. Berkati kami semua. Berkati anak-anak kami yang masih kecil atau sudah masuk usia remaja maupun dewasa. Berkati pekerjaan kami. Berkati rumah tangga kami. Berkati profesi, usaha, dagang, dan segala kegiatan yang kami lakukan. Berkati gerejamu. Inilah doa kami. Kami alaskan di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menderita dan mati untuk keselamatan kami dan bangkit menjadi pembela kami. Amin. Marilah kita mengumpulkan persembahan